Pagi, Happy Investor. Kembali lagi dengan saya, Ajeng Kartika, di acara Morning Flash. Hari ini tanggal 22 Juni 2021. Oke, sekarang di Morning Flash kali ini, pertama kita buka dulu dengan membahas bursa global ya. Ketiga indeks utama di AS itu pada perdagangan kemarin berhasil rebound signifikan. Nah, kita lihat di sini bahwa investor itu terlihat kembali memburu saham-saham energi dan finansial pasca 1 minggu kemarin ada aksi jual besar-besaran. Nah, di sini juga menyusul ada pergerakan kebijakan dari The Fed yang mulai terlihat lebih hawkish, yang tadinya kenaikan tingkat suku bunga itu diperkirakan akan dinaikkan itu pada tahun 2023, cuma The Fed mengumumkan bahwa kenaikan akan dimajukan itu pada tahun 2022. Nah, kalau misalnya kita lihat dari bursa domestik sendiri, perdagangan kemarin tanggal 21 itu IHSG ditutup turun ya pada level 5.996. Nah, meski kemarin itu sempat terkoreksi cukup dalam, di sini kita lihat bahwa IHSG itu berhasil ternyata memperkecil pelemahannya, jadi ditutup tipis turunnya. Nah, kita lihat bahwa di sini transaksi asing mencatatkan net buy sebesar 2,1 triliun. Sebagai top buy itu ada BBRI, BBNI, BMRI, Unilever, dan Telkom. Sementara di bagian top sell, asing itu menjual paling banyak itu BBCA, Bevin, ASI, Mika, dan Arto. Nah, kita lihat di sini IHSG yang ditutup tipis turun ini, kita lihat itu efek dari pengetatan kebijakan PPKM kemarin kan diumumkan pemerintah. Nah, di sini kita lihat pelaku pasar itu sebenarnya sudah cukup mengantisipasi ya akan ada pengetatan PPKM ini sendiri. Jadi IHSG ditutupnya tidak terlalu dalam. Selain itu juga pengetatan PPKM ini kan kita harapkan dapat menahan lonjakan kasus COVID-19. Nah, untuk hari ini sendiri IHSG itu berpotensi akan rebound terbatas pada rentang pergerakan di 5.944 sampai 6.114. Sekarang kita lanjut ke company news. Dari company news pertama itu ada emiten PCAR atau PT Prima Cakrawala Abadi. Ini emiten pengolah makanan ya, di mana pada kuartal 1 dia berhasil mencatatkan penjualan itu naik 74,2% atau sebesar 26,52 miliar. Nah, kalau dilihat lagi lebih dalam, penjualan ekspornya ini sendiri naik 69,96, sementara penjualan lokalnya itu naik 28,78%. Nah, emiten yang kedua itu ada Turi atau PT Tumas Ridean. Ini emiten otomotif yang pada 2020 dia mencatatkan penurunan 36% pendapatannya menjadi sebesar 8,3 triliun. Sedangkan labanya sendiri juga tercatat turun 93% menjadi 42,8 miliar. Ini dipengaruhi oleh adanya kasus COVID-19 yang cukup merebak tahun 2020 kemarin. Lalu selanjutnya yang ketiga itu ada emiten BBRI, PT Bank Rakyat Indonesia, yang sejak awal tahun hingga Mei 2021 kemarin itu mencatatkan kredit usaha rakyat senilai 69,2 triliun per Mei kemarin. Nah, di sini kita lihat bahwa KUR ini berhasil disalurkan BBRI kepada 2,4 juta pelaku UMKM atau setara dengan 40,7 dari kuota yang diberikan pemerintah. Kita lihat di sini cukup besar ya, hampir 0,5% dari kuotanya itu sendiri. Nah, dari domestic news, kita lihat di sini bahwa Kemenko, Kementerian Keuangan, itu memperpanjang diskon pajak korporasi hingga akhir 2021, di mana diskon pajak korporasi ini diberikan diskon sebesar 50% untuk angsuran PPh pasal 25. Sementara untuk PPh pasal 21 itu ditanggung pemerintah untuk karyawan dengan penghasilan hingga 16 juta per bulan. Oke, untuk yang global news, Bank of England atau Bank Sentral Inggris di sini terlihat masih beda paham nih soal terkait dengan pemberhentian pembelian obligasi atau quantitative easing di sini. Salah satu kepala ekonomnya itu Andy Haldane, dia itu setuju untuk menghentikan pembelian obligasi atau quantitative easing setelah mencapai 625 miliar pounds. Nah, nanti ini juga akan finalisasinya masih menunggu kebijakan dari Bank of England itu pada hari Kamis. Dan kita akan memperhatikan juga kebijakan dari anggota Komite Kebijakan Moneter lainnya, apakah akan mengikuti
si Haldane atau tidak, seperti itu. Lanjut lagi di sini, kalau dari kalender global per hari ini akan ada pengumuman penjualan existing home dari US untuk periode Mei dengan konsensus 5,72 miliar. Sementara dari corporate calendar sendiri untuk hari ini itu ada RUPS dari beberapa emiten, ada ZYRX, SWOT, SAPX, PTPW, JCON, dan DLD. Dari Kum Dividen ada 3 emiten, XXPI, TPIA, dan MTLA. Ada right issue juga dari satu emiten yaitu ZBET-RA. Nah, dari teknikal seperti saya bilang tadi, IHSG kami perkirakan rebound terbatas di level 5944 hingga 6114. Dengan indikasi di sini candlestick-nya membentuk hammer, MACD positif, dan indikator stokastiknya sudah mulai di area oversold. Yang kedua, kami rekomendasikan emiten INDF dengan rekomendasi buy, target price-nya di 6375, stop loss-nya di 5950. Dengan indikasi di sini chart-nya membentuk inverted hammer, solid candlestick-nya membentuk inverted hammer, dan dia sudah mulai berada di MACD negatif, dan stokastiknya sudah berada di area oversold. Yang kedua ada KLB Pharma atau KLBF yang kemarin kenaikannya cukup signifikan juga ya. Di sini kita kasih dia buy dengan target price 1695 dan stop loss di 1450. Di sini lihat dari indikatornya, stokastiknya sudah membentuk golden cross, MACD-nya masih negatif, namun candlestick-nya membentuk bullish engulfing. Nah, selanjutnya ada emiten JAPFA, JPFH. Di sini kita rekomendasi buy dengan TP 2090 dan stop loss 1850. Dari candlestick kita lihat dia membentuk hammer, MACD-nya negatif, namun stokastiknya sudah berada di area oversold. Nah, yang lanjutnya ada Mika. Di sini kita rekomendasi buy, target price-nya 3160, stop loss di 2780. Di sini candlestick-nya membentuk two white shoulders, MACD-nya sudah mulai naik, dia positif, dan stokastiknya mengindikasikan trend uptrend. Selanjutnya ada GGRM. Di sini kita rekomendasikan buy dengan TP 38550, stop loss di 36150. Di sini patternnya cup and handle, membentuk cup and handle, MACD-nya positif, selanjutnya stokastiknya masih uptrend. Oke, sekian dari Morning Flash hari ini. Dengan saya Ajeng, sekian. Happy trading, happy investor.